Tadi langsung heboh nih karena ternyata di toko tani di websitenya ini ada berbagai macam komoditi dengan harga yang sangat-sangat murah. Murah banget. Kita nanti akan tampilkan juga di belakang bagaimana Anda bisa mengaksesnya. Sekarang kita tease dulu beberapa harga di antaranya. Coba nih. Ini kalau kita beberapa harga di antaranya dia ada beras yang hanya 8.000 per kilogram, daging sapi catat hanya 80.000 per kilogram. Cabai. Paling the most wanted item di Indonesia, ini cabai merah keriting 7.500 per 1/4 kilo. Coba. Yang kemarin udah saya buka nih, tuh, waktu kelihatan di layar. Ini udah Akbari sudah buka ya, ada di belakang, mungkin bisa diperlihatkan ya. Bisa dong. Ada di belakang. Sebelum kita perlihatkan ini nih. Yang juga diperkenalkan adalah Pak Riwantoro. Pak Riwantoro ini Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. Pak Riwantoro, terima kasih sudah datang. Pak, ini Pak kita Riwantoro lagi memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ternyata ada toko benar-benar yang bisa mendapatkan harga real ya, karena inilah harga yang dijual langsung dari petani. Cabai merah 7.500 Pak. Ini mungkin kita bisa satu on ya? Seperempat. Besar ya, agak nggak kelihatan sih ya, tapi ini nih. Murah banget. Kurang lebih ini nih. Murah banget. Ini sebelah sini. Saya bisa lah ya Pak ya bikin daging belado abis ini ya. Iya, itu murah banget. Langsung murah sekali. Tapi gini, mungkin belum banyak yang tahu. Artinya bagaimana sih cara goreng 12.000. Bapak rumah tangga mulai bereaksi. Cara kerjanya seperti apa, Pak Riwantoro? Kalau ini dikatakan sebagai salah satu cara untuk memutus adanya atau keberadaan tengkulak. Ini udah mulai nih ya? Sudah, Pak. Ini kita udah ngobrol, Pak. Jadi begini. Jadi prinsipnya toko tani Indonesia itu adalah bisa toko, bisa kios, bisa warung, atau bisa pedagang. Yang penting dia jualan bahan pangan yang berasal dari petani, kemudian dijual dengan harga wajar langsung kepada konsumen. Jadi TTI itu hanya lewat saja sebenarnya. Ya, jadi sebagai penengah begitu ya, sebagai mediator bahwa tidak akan ada lagi orang-orang yang menaikkan harganya nakal gitu ya Pak ya. Jadi sangat ringkas, hanya 3 jalur saja. Dari petani yang biasanya tergabung dalam kelompok, kemudian ke TTI, langsung ke konsumen. Ini saja. Ada berapa komoditasnya ya Pak yang diperjualbelikan di toko sementara ini masih 10 komoditi. Apa aja tuh? Jadi yang kita lihat di sini beberapa di antaranya cabai, bawang, beras, bawang merah, bawang jualan putih, cabai kering juga Pak. Itu salah satu inovasi kami. Jadi ini cabai yang seperti ini ya. Ini kan tahan paling 3 hari. Ini Rp500 per buah. Siap. Itu kan dengan cara diawetkan ini bisa tahan lama ini. Nih ya. Oke, jadi kalau misalnya memang ada yang mencari olahan cabainya tadi juga bisa didapatkan di Toko Tani Indonesia. Toko Tani Indonesia, pokoknya apapun di Toko Tani Indonesia. Nah, jadi gini kan banyak sekarang kan petani ini banyak yang gagal panen, tapi sementara Toko Tani juga mempertahankan harga supaya bisa affordable Pak, bisa dibeli oleh konsumen. Caranya gimana Pak menyiasatinya? Sementara banyak petani yang gagal panen Pak. Jadi petani itu memang kita bina sejak di on farm-nya. Mulai dari dia memilih bibit, cara menanam, kemudian manennya, dan menjualnya. Jadi dia tidak kita bina supaya tidak tergantung pada siapapun. Nanti mulai gapoktannya dijual kepada kami melalui TTI, kemudian kami yang akan menyalurkan kepada konsumen. Gitu. Cara kemudian untuk bisa bergabung dengan Toko Tani Indonesia ini seperti apa? Mungkin kan banyak petani-petani di luar sana yang pengen dong mendapatkan kemudahan ini. Jadi siapapun para petani yang ingin bergabung dengan program ini, silahkan mendaftar ke kami. Dan gampang sekarang. Caranya? Melalui web kami. Melalui web tadi ya? tti.kementan.go.id. Kementan. Atau kalau di TTI.pertanian ini beda? Sama udah. Sama ya, jadi TTI.pertanian.go.id. Jadi di sini para petani bisa mendaftarkan diri karena ternyata tidak hanya bisa menjual hasil panen mereka, tapi juga bisa dibantu untuk pengolahan lahannya tadi ya Pak. Sekarang Pak kita ini dulu ya Pak. Sekarang kita experience dulu Pak. Ini yang TTI.pertanian.go.id. Sekarang kalau Anda mau tahu ini dijual di mana saja, kita buka sumber data. Error. Mana nih?
Nggak apa-apa, bisa kita coba lagi ya. Mungkin bisa tolong di-refresh nggak? Refresh dulu. Mungkin karena terlalu banyak orang yang mengakses saat ini ya, Bar ya. Sumber data dulu, kita ke sumber data. Ya error. Jadi gini, munculnya. Jadi gini. Saya depresi, saya buka di iPad saya. Di iPad sudah dibuka, Akbar bisa perlihatkan kepada Anda bagaimana kalau mau mencari tokonya ya. Toko yang menjual barang-barang yang harganya wajar. Nih, jadi kalau misalnya kita buka, kalau kita buka yang sini nih, ini kalau misalnya kita buka sumber data, ini kita bisa filter. Boleh nggak sih ke kameranya? Nih saya mau kasih lihat ke Akbari dulu. Nih ya, udah kelihatan belum ya? Udah ya? Nih, jadi kita bisa filter berdasarkan tempat. Karena saya tinggalnya di Jakarta Utara. Oke. Saya buka Jakarta Utara, terus pastikan ini adalah TTI, baru begitu difilter, ke bawahnya kelihatan. Muncul, silakan dibaca nih. Alamatnya toko di Toko mana siapa saja. aja yang muncul? Yang pertama ada di toko Ibu Neneng. Ibu Neneng, coba mungkin ada 250 orang bernama Ibu Neneng Dan Jakarta. kalau misalnya pengen tahu Ibu Neneng jual apa aja, harganya berapa nih bisa langsung ketinjau ya Pak ya. Bisa dicek gitu. Tapi yang kita dengar juga ini rencananya memang mau mengarah ke transaksi online melalui media sosial, misalnya Instagram atau misalnya yang lain-lain. Ada rencana ke arah sana ya Pak? Baru hari ini tadi pagi kita resmikan TTI online, tetapi barangkali sekarang masih terbatas menginfokan apa yang ada di kami, di mana TTI kita dan bagaimana orang nanti mengakses ke sana. Kedepannya tentu kita akan lebih maju lagi. Akan menjadi sana. Aduh seneng banget. Saya senang sekali ketika membayangkan bagaimana para petani untung. Nih jempolnya ada 3 nih. Petani untung karena harganya sesuai dengan apa yang ya mereka inginkan begitu ya. Para pembeli juga tersenyum. Ini harga cabai 18.000 per kilo. Pak ini beneran Pak? Ya ininya yang karena macam-macam jenis cabai. Ini cabainya cabai mana nih cabai yang ini? Kalau yang ini hari ini kita jual 30.000 per kilo. 30.000 per kilo? Ya betul. Ah, di luaran ini masih... Pokoknya saya jamin produk dari TTI ini lebih murah dari harga pasar. Jauh Pak, ini sih jauh lebih murah. Tapi Pak murah. untuk stoknya gimana? Keberadaan stoknya, apakah nanti ada pembatasan konsumen hanya boleh beli 1 kilo gitu? Supaya nggak ada yang nimbun Pak. Makanya kan ini memang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen langsung. Jadi memang untuk belanja ini kita batasi kira-kira keluarga itu perlu berapa. Contoh beras ya, beras ini kami menyediakan untuk 1 kantong 2 kilo dan 5 kilo. Jadi satu keluarga sehari kalau 2 kilo ini maksimal 3 kantong? 3 kantong 2 kilo ya, berarti maksimal ya? Kalau yang 5 kilogram ini 2 kantong. 2 kantong. Berarti per konsumen kalau beras itu maksimal 2 kantong. Lah kalau cabai Pak ini kan karena kalau Akbari nih Pak, Akbari Pak kalau sepiring kayak gini Pak, dari 5 menit Pak, Akbari langsung habis secara dia suka banget sama cabai. Debus dipikir Gimana? Ada minimal, ada maksimalnya nggak sih kalau beli? Jadi semuanya kita nganu maksimal, ada maksimalnya. Termasuk bawang, termasuk cabai, ini ada maksimalnya. Pokoknya ada lah, nanti bisa dicek lah di toko-toko yang memang sudah ada ya. Pokoknya Anda bisa cek di situ di tti.pertanian.go.id. Itu nanti bisa lihat ada tokonya. Kalau tadi saya udah lihat ada toko Ibu Neneng, ada toko Pak Juman, ada toko Sukses Makmur di DKI Jakarta Utara. Jadi hari ini sudah ada 65 TTI di Jakarta ini. 60 hari ini 65. Nah, tapi target kita tahun ini minimal 1.000. Jadi tidak hanya menguntungkan petani, tapi juga membuat orang akhirnya bisa membuat UKM ya Pak ya. Kan mereka bisa membuat usaha kecil-kecilan, menengah di perumahan. Ya. Filosofinya sebenarnya itu. Jadi petani sebagai pahlawan pangan, ini dia mendapatkan keuntungan yang wajar. Kemudian yang punya toko-toko ini kita berikan kesempatan untuk mendapatkan dari harga yang dari sini yang relatif murah, kemudian memasarkan ke konsumen dengan harga yang wajar juga. Sehingga sebenarnya ini wirausaha bisa berkembang di situ. Luar biasa. Win-win solution, semuanya senang ya Pak. Semuanya senang. Tapi ini dijamin ya Pak, harganya tidak akan bermain dan petani juga tidak akan jadi merugi ya Pak? Oh, kita jamin tidak. Karena yang dipekerjakan petani, mosok kita ini. Ini tuh adalah program dari rakyat untuk rakyat. Iya, betul. Kementerian Pertanian luar biasa. Terakhir Pak, kalau misalnya ada perubahan harga, berarti sejauh mana perubahan harganya ini bisa dibatas normal? Kalau misalnya tadi pasokan kurang atau misalnya faktor-faktor lainnya. Jadi kami setiap hari melakukan evaluasi. Jadi ada petugas kami yang memantau ke pasar-pasar, kira-kira harga yang wajar seperti apa. Ini kemudian kita cek dengan di petani. Di petani sebenarnya BEP-nya berapa di petani ini. Betul. Kemudian kita hitung kira-kira dia supaya tetap untung tetapi tidak banyak berapa. Ini yang kemudian kita pertemukan harganya.
petani kita minta jual segini, TTI kita minta untuk jual segini. Jadi pengawasan selalu begitu ya Pak ya. Baik. Iya. Jadi kalau misalnya pertama, jadi saya ringkas nih ya untuk Anda saudara yang baru saja mungkin baru bergabung. Ini Departemen Pertanian ini membuat toko tani Indonesia sangat kerakyatan. Jadi Anda bisa lihat di Jakarta sendiri sudah ada 65 toko. Di berapa kota Pak? Sementara sudah ada di 34 Saat provinsi. ini sudah ada 32 provinsi. 32 provinsi, berarti ada berapa kota totalnya? Ya, saya tidak apal persis berapa Banyak lah ya, kotanya, tapi banyak banyak lah ya. Ini pokoknya, tapi khusus untuk tahun ini, kita memang fokus Jabodetabek ini. Jabodetabek ya, Jakarta ada 65 toko dan Anda juga mungkin bisa bergabung. Anda punya toko sembako bisa bergabung. Jadi caranya gimana nih tadi nih? Caranya tadi bisa langsung masuk ke dalam websitenya, ke tadi apa namanya saya lupa jadinya kan? Itu TTI. Oh ini tti.pertanian.go.id. Nanti di sana Anda bisa pilih bagaimana mendaftarkan diri, mau Anda sebagai petaninya ataupun juga Anda membuka toko yang menjual barang-barang atau komoditinya dengan harga yang wajar tadi. Kalau Anda mau sebagai konsumennya juga bisa cek bagaimana pantauan harga hari ini dan bisa beli di toko mana aja. Toko Bu Neneng tadi? Toko Bu Neneng ada, toko Sumber Makmur ada kalau di Jakarta Utara. Pokoknya silahkan pilih. Hari ini 65, tetapi bulan Maret nanti sudah 1000 toko di DKI. Jadi kita memotivasi juga semakin banyak petani dan semakin banyak pengusaha kecil menengah yang juga berpartisipasi ya Pak ya. Semakin banyak TTI, semakin banyak petani yang kita bantu, semakin banyak konsumen yang menerima keuntungan. Itulah dia. Pak Riwantoro, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih. Jadi ini di meja kita salah satu beberapa komoditi yang memang dijual di TTI, ada cabai yang mungkin sekarang jadi mahal Pak. Ini tolong jangan dibawa pulang lagi Pak, ini buat saya aja. Istri saya di rumah belum beli cabai Pak, ini lumayan buat saya Pak ya. Ya udah kalau gitu kan baca cabai keringnya aja ya Bar ya. Ya sekaligus tolong disosialisasikan TTI supaya secara besar. Pasti sekali lagi, berarti websitenya adalah tti.pertanian.go.id. Ini adalah websitenya yang bisa diakses oleh Anda para petani, kemudian juga para pengusaha kecil menengah ataupun juga konsumen untuk mengecek bagaimana cara mendaftar dan cara mendapatkan harga yang wajar untuk beberapa komoditi yang mungkin kalau di pasar-pasar udah melambung tinggi ya. Jadi saya mau minta maaf dulu untuk toko Bu Neneng, mungkin saya nggak mampir karena saya dapat pasokan cabai hari ini dari Pak Riwantoro. Gak apa-apa, besok belanja lagi toko Bu Neneng. Terima kasih Pak Riwantoro sudah bergabung bersama kita hari ini. Senang sekali melakukan kabar yang luar biasa.